Sudah muncul saya screen-nya, Pak? Sudah, tapi hilang lagi loh, Pak. Sebentar ya, sebentar. Oke. Mohon maaf tadi ada telepon. Baik, sebelumnya izinkan saya bertanya, ini basicnya para pejuang Komnas ini sedang menempuh pendidikan apa nih untuk hukumnya, untuk D3, D4 ataupun profesi? Mungkin Mbak Afifah. Izin menjawab, Pak. Kalau saya sendiri profesi, Pak. Dari profesi. Mas Salib. Dari Unisa Yogyakarta, Pak. Oh, dari Unisa Yogyakarta, oke. Mantap. Mas Salib. Iya, Pak. Dari profesi Dari juga. profesi, Pak, dari UMS. Oh, dari UMS. Oke. Satu geng sama Mbak Safila berarti ya. Ya, Pak, satu angkatan. Teman dari lama, Pak. Tapi temenan aja ya. Oh, enggak udah bagus, baik. Oh, suaranya kurang kencang. Baik, terima kasih, Pak. Kalau kurang kencang boleh nanti silakan di typing. Baik. Oke, mungkin ada yang dari profesi dari 3 ataupun dari D4. Dan kesempatan pada malam hari ini, izinkan saya langsung saja bahwa ini sesi pertama ya Mbak Safila ya. Betul sekali, Pak. Seperti biasa saya minta sesi pertama. Baik, di sini izinkan saya untuk mengisi materi atau berbagi atau sharing terkait ujian kompetensi nasional Komnas Fisioterapi dan bagaimana menghadapinya seperti itu. Kalau misalnya tadi atau teman rekan yang lain kemarin sudah yang ambil profesi dari D4 ataupun dari yang D3, kemungkinan sudah hukum ya, udah pernah hukum belum ya berarti ya profesi itu. Kemungkinan udah pernah, ada yang profesi sekarang itu kemarin ikut Komnas, karena kurang lebih di tahun 2020-an ya, udah mulai jalan Komnas, sehingga kalau 2 tahun untuk jenjang profesi kemungkinan sudah bisa mengikuti Komnas lagi, seperti itu. Nah, izinkan di sini saya, mungkin beberapa rekan di sini sudah mengenal Komnas, atau mungkin yang baru saja dari S1 ke profesi mungkin belum pernah Komnas. Sebelumnya, ini ada quote untuk pembukaan. Yang pertama, kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Apa ya, mungkin kalau saya dan Mbak Safila mungkin akan, apa ya, mungkin kayak, ya ini lagi quote-nya kayak gitu. Tapi ini penting untuk hidup kita gitu. Kita harus mengenali siapa diri kita, dan siapa musuh kita, apa yang ingin kita kendalikan, atau apa yang ingin kita capai, atau apapun itu. Maka kita bisa meraihnya, dan mau berapa kali pun meraihnya selama kita tahu diri kita siapa dan siapa yang ingin kita capai atau ingin kita dekati atau apapun itu, kita bisa mendapatkannya. Itu dari Sun Tzu dalam bukunya The Art of War gitu. Ujian kompetensi nasional, exit exam dan STR. Saya ya? Suaranya masih kecil loh Pak katanya. Kecil. Kalau gini? Gimana tuh? Kalau seperti ini, saya pegang nggak apa-apa deh. Halo? Halo? Nggih, Pak, sudah terdengar. Sudah terdengar ya. Baik, saya pegang gini ya, mohon izin kalau gambarnya pegangin kayak gini. Baik, ujian kompetensi nasional, Komnas, exit exam, dan STR. Mungkin beberapa diksi di atas ini sudah nggak asing lah gitu dengan rekan-rekan pejuang Komnas di sini gitu ya. Ada exit exam, STR, dan Komnas gitu. Tapi mungkin Komnas itu mungkin
sebenarnya bukan hal yang apa ya, yang terlalu baru sekarang, terlalu baru untuk kita dengarkan di saat ini gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita ingin tahu, ya sudah tidak ada masalah. Mungkin ada beberapa pertanyaan untuk mengawali perkenalan dengan Ukomnas, yaitu apa sih Ukomnas, kenapa harus membuat Ukomnas gitu. Penting tidak sih sebenarnya Ukomnas dan siapa yang diuntungkan dari Ukomnas, mulai kapan Ukomnas dan banyak lagi. Walaupun sekarang pertanyaan seharusnya sudah mulai dirubah untuk persiapan menuju ke OC kayak gitu. Karena gosip sekarang atau dalam infotainment kalau misalnya dibahas di Lambe Turah, apakah Hukomnas itu sudah mulai digeser atau mulai dihapuskan dan berganti dengan OSC. Tetapi pada sesi malam hari ini kita membahas Hukomnas dulu karena OSC nanti gimana sih, walaupun mungkin sepintas dulu deh, sepintas untuk clue-nya. Ada gambaran besok sudah, kalau ini Komnas gambarannya kapan ya? Di Januari untuk kloter yang ini. Rencana ada Desember, ada Januari, Pak. Yang paling dekat Desember ini. Paling dekat Desember ya. Kalau Desember mungkin tidak sampai segitu. Cuman ada beberapa institusi yang dari rapat asosiasi sudah mulai harus OSC gitu. Bahkan form penilaian dan semuanya itu sudah disiapkan secara matang gitu. Nah, itu yang jadi menarik nantinya, apakah OC itu nanti juga dilakukan kayak gitu, juga dilakukan dan juga menjadi perhitungan. Tetapi kalau terkait penghitungan sepertinya belum menjamah terkait niat kelulusan kayak gitu. Nah, nanti kita ngobrol lagi dengan OC di belakang. Cuman pada intinya sekarang karena sesuai dengan konteksnya dari flyer yang dimunculkan oleh siapa? Oleh visioner, dari visioner bahwa kita akan membahas terkait Ukomnas kayak gitu. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan Ukom, dan kita harus kayak mikirin nih Ukom. Kalau misalnya nggak mikirin Ukom, mungkin nggak akan tertarik untuk bimbingan Ukom visioner ini gitu. Ukom mungkin akan menjadi salah satu momok yang dianggap musuh atau sebagian apapun itu. Tetapi kita harus membetulkan mindset kita terkait apa sih hukum itu gitu lah. Kita harus memikirkan hukum sehingga kita tidak salah kaprah atau meletakkan hukum tidak sebagaimana mestinya gitu. Jadi diketahui tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan. Nah, ini sehingga ada kata keterampilan di sini, bukan hanya tahu dalam bidang di sini adalah sarjana, tetapi kita juga terampil. We can psikomotor kita bisa untuk melakukannya melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan gitu. Sehingga diperlukan standarisasi pengetahuan keterampilan dan perilaku dalam kaitan dengan praktik keprofesionalannya yang amat diperlukan untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang baik serta menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat. Di sini ada kata standarisasi pengetahuan. Kalau misalnya kita melihat di sini bahwa ini adalah syarat sah kita kalau misalnya kita lulus UKOM untuk melakukan upaya kesehatan gitu. Jadi Ukomnas itu adalah syarat agar kita bisa melakukan pelayanan kesehatan kepada siapa? Masyarakat gitu. Masyarakat itu milik siapa? Masyarakat itu dilindungi oleh negara sehingga pemerintah memaksa kita sebagai misalnya untuk mahasiswa tenaga kesehatan untuk sertifikasi. Hitungannya kayak gitu. Sertifikasi keprofesionalan sebagai fisioterapi sehingga rakyatnya dititipin kepada kita itu percaya kayak gitu. Yang kedua, adanya standarisasi pengetahuan itu tujuannya untuk institusi. Tadi ada yang dari UNISA, ada yang dari UMS, sehingga lulusan UNISA dan UMS itu sama kompetensinya. Jadi itu juga niatnya mungkin bukan lagi kompetisi ya, tapi lebih arah kolaborasi bahwa semua lulusan itu dijamin bagusnya gitu. Jadi nggak ada bahwa UNISA lebih bagus dari UMS, UMS lebih bagus dari UNISA. Secara kelulusan itu tidak ada, tetapi secara kekhasan, ada kata khasnya, itu ada. Jadi ada yang salah satu unggul di khas tertentu, tetapi basicnya UMS dan UNISA sama, ataupun dengan kampus-kampus yang lain, entah dari Makassar, Sumatera, Bali, atau Kalimantan, lulusan kita nanti akan sama. Jadi UKOM itu tujuannya baik, pada intinya seperti itu. Nah, standarisasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
menghindari yang tidak kompeten, dan kesiapan lulusan dalam menjalankan profesinya kayak gitu. Tentunya kita tidak mau sebagai lulusan tidak mampu melakukan tindakan fisioterapi, atau bahkan secara tidak langsung kita juga tidak ingin ada orang yang mengaku fisioterapi tetapi tidak kompeten dalam melakukan fisioterapi sehingga mencoreng nama profesi kita kayak gitu. Atau sederhananya, Ukomnas itu penting kenapa? Kalau misalnya gini deh, saya fisioterapi, Mbak Safila fisioterapi di Solo, saya fisioterapinya kalau misalnya ya nggak kompeten gitulah, tapi saya ngaku fisioterapi gitu, tetapi saya lulus, ya dulu nggak ada hukum deh. Fisioterapian kayak gitu loh ya, lulus fisioterapi, diluluskan kampus, tiba-tiba saya nggak ada pasien seenaknya kayak gitu. Nah, terus kemudian ada tetangga Mbak Safila yang tahu saya kayak gitu. Oh, kayak fisioterapi nggak bisa nih gitu. Terus akhirnya tetangga Mbak Safila ada yang sakit, Mbak Safila ingin mengobati kayak gitu atau memberikan intervensi fisioterapinya kayak gitu. Tetapi karena sudah tahu bahwa ada fisioterapi, oh fisioterapi gak iso apa-apa sih, nyatanya itu gini, sehingga nggak percaya sama Mbak Safila. Nah kayak gitu, itu yang akhirnya membuat agar marwah profesi kita tetap terjaga dengan bagus. Itu juga nilai positif yang bisa kita ambil kayak gitu. Itu manfaat dari Ukomnas. Nah, ini terkait dengan perkembangan pendidikan fisioterapi. Terus kemudian, apaan sih Ukomnas itu? Ukom atau ujian kompetensi adalah ujian yang diselenggarakan bagi calon tenaga, termasuk tenaga kesehatan masyarakat. Ini selalu munculnya juga kalau misalnya kita mau bicara ini menjadi menarik kalau misalnya saya selalu gini, cara pikirnya tenaga kesehatan masyarakat kenapa selalu muncul di dalam bahwa tenaga kesehatan termasuk gitu. Ada kata termasuk tenaga kesehatan masyarakat. Mungkin besok bagi rekan-rekan yang profesi di sini ingin fokus di dalam gerakan organisasi fisioterapi, itu baca deh ini. Ini akan menjadi menarik terkait dengan perundang-undangan. Seorang tenaga kesehatan yang ingin mengabdikan dirinya di instansi kesehatan diwajibkan untuk mengikuti UKOM guna mendapatkan surat tanda registrasi. Dan kompetensi calon tenaga kesehatan mengabdikan dirinya di instansi kesehatan, ada STR, nah ini mendapatkan SIM. Kenapa harus membantu Komnas? Maksud dan tujuan Ukomnas, mungkin secara sepintas tadi sudah saya jelaskan bahwa Ukomnas itu baik gitu deh. Saya meminta rekan-rekan semuanya di sini husnuzon gitu ya, berhusnuzon kepada Ukomnas. Jadi jangan nggak suka sama Ukomnas, suka deh, suka sama Ukomnas. Ukomnas itu baik dan kita harus berkenalan dengan dia, ta'aruf lah itu kayak gitu. Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi fisioterapi yang kompeten dan terstandar secara nasional sehingga bisa melindungi masyarakat seperti yang saya jelaskan tadi. Uji kompetensi untuk menguji pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai dasar untuk pelayanan fisioterapi dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Uji kompetensi sebagai metode asesmen kompetensi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pelayanan fisioterapi. Oke, kita tinjau di nomor 2 ini. Uji kompetensi untuk menguji pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, Ukomnas itu masih komputer base kayak gitu ya. Dalam artian kita masih ujiannya online. Padahal di sini ditanyakan untuk menguji keterampilan. Secara teori mungkin kita paham urutan terkait penanganan kasus A atau B atau C kayak gitu. Tetapi secara keterampilan, secara gerakan mungkin kita tidak bisa gitu. Nah, sehingga ada gambaran bahwa Ukomnas sudah harus mulai berubah dengan OSCE. Karena keterampilan tidak bisa diwakili oleh tes komputer kayak gitu. Ini sebagai gambaran saja. Penting tidak sih Ukomnas? Tentu saja ada penting dan tidak, karena jawaban itu tidak ada yang satu tunggal gitu, nggak ada. Penting dan tidak penting itu harus dari lihat sudut pandangnya. Penting, kenapa penting? Karena uji kompetensi diselenggarakan untuk melindungi masyarakat terhadap praktek profesi. Ingat, masyarakat itu bukan hanya orang lain, tetapi diri kita adalah part dari masyarakat, keluarga kita, dan siapapun itu. Sehingga jaminan kompetensi ini untuk melindungi siapapun, bahkan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi tidak boleh egois memikirkan bahwa terlalu ribet nih, bertele-tele, nggak boleh kayak gitu. Walaupun dulu saya masih muda juga mikirin, belibet kayak gitu. Tapi setelah tua, setelah tua kayak gini dan setelah mengikuti organisasi dan pentingnya terkait dengan kajian kewarganegaraan, ternyata masyarakat adalah kita sendiri dan orang lain. Jadi kadang kita hanya melihatnya bahwa orang lain saja masyarakat itu. Masyarakat ngapain sih? Dan ternyata kita lupa bahwa kita adalah bagian dari masyarakat itu sendiri.
Kualitas tenaga kerja yang baik direpresentasikan dalam bentuk kompetensi yang dimiliki berdasarkan standar yang diakui secara regional, nasional, dan internasional. Tidak, itu adalah nanti yang beralasan tidak penting terkait dengan Ukomnas. Kenapa harus membuat Ukomnas? Tentu saja ini dari berbagai analisis, kemudian akhirnya disahkan dalam perundang-undangan. Oke, tadi pada intinya kayak gitu. Beberapa undang-undang yang mengatur munculnya harus ada Ukomnas. Tentu saja bukan asal-asalan ya munculnya undang-undang, dan siapa pelaksana Ukomnas ini terkait dengan pelaksananya. Ada pengawas dari Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan Konsil, pengarah perwakilan perguruan tinggi, ketua OP, ketua APTV, pelaksana PT perguruan tinggi, organisasi profesi dan APTV, pengelola pengelolaan keuangan, OP Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, kayak gitu. Siapa yang diuntungkan? Tentu saja yang diuntungkan adalah yang pertama masyarakat. Baru yang kedua adalah institusi-institusi di seluruh Indonesia. Kenapa untung gitu? Karena tentu saja dari setiap institusi yang tertinggal itu akan berusaha untuk mencapai standar sehingga lulusan akan terserap gitu. Dalam artian gini deh, secara mindset. Mungkin orang yang dari Aceh deh, dari Aceh gitu, ngerasa bahwa pendidikan tertinggal daripada di Jawa gitu. Sehingga dengan adanya Ukomnas ini, yang dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, ataupun dari Bali, atau dari manapun, itu lulusannya diakui bahwa dia seorang fisioterapi. Tidak lagi melihat alma maternya mana. Tinggal nanti kalau misalnya dibutuhkan kekhasan, misalnya nih contoh, oh misalnya daerah Jogja nih, daerah Jogja yang memiliki kekhasan terkait kegawat daruratan bencana alam, misalnya kayak gitu. Ya sudah, kalau misalnya mau ngambil fisioterapi yang fokus ke gawat darurat bencana alam, saya mau ngambilnya yang dari Unisa nih, gitu. Atau misalnya yang dari Aceh, misalnya kayak gitu. Aceh mau ngambilnya kenapa? Misalnya Aceh fokusnya ke arah fisioterapi dan herbal, gitu ya. Menarik juga nih, fisioterapi dan herbal gitu. Oke, boleh kalau misalnya ingin mengkolaborasi antara fisioterapi dan terkait dengan intervensi yang herbal juga boleh ngambil dari Aceh, dan begitu yang lainnya. Ini terkait sejarah Hukomnas. Nah, kalau misalnya yang dari profesi tadi itu 60-40. Kalau yang murni profesi dari S1 ke profesi 60-40 terkait dengan Hukomnasnya. Hukomnas exit exam bagaimana sih kayak gitu? Ini terkait dengan peraturan terkait dengan exit exam-nya. Dulu kita kuliah aktif di kampus, kemudian di lahan praktek, terus kemudian kita wisuda ijazah dapat transkrip, baru kemudian kita ngikutin Ukom, dapat STR. Tapi sekarang kita kuliah aktif di kampus setelah memenuhi kriteria ya, semua memenuhi kriteria untuk bisa mengikuti syarat Ukom, dari memenuhi kriteria untuk syarat Ukom atau pemenuhan SKS, kita baru kemudian mengikuti Ukom gitu. Jadi belum ada cerita wisuda, paling mentok yudisium tuh kayak belum juga. Kita Ukom, lulus baru boleh wisuda. Baru kemudian jasa transkrip, STR dan sumpah. Baru kemudian kalau tidak lulus exit exam bagaimana? Kalau tidak lulus exit exam tentu saja tidak bisa foto-foto wisuda dengan teman-temannya yang lulus. Dia harus mengikuti program bimbingan lagi yang disediakan oleh institusinya masing-masing. Kemudian ikut Ukom lagi, gitu. Itu nanti akan jadi yang sebutannya retaker, gitu. Jadi retaker adalah orang yang tidak lulus Ukom dan nanti akan ngikutin lagi kayak gitu. Makanya sebisa mungkin saat masuk kuliah bareng, keluarnya juga bareng-bareng. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan mau ditinggal gitu. Kalau meninggal nggak apa-apa. Saya meninggalkan gitu nggak apa-apa. Terus kemudian saya mau setia kawan, saya juga nggak mau lulus nemenin dia gitu. Nggak, jangan kayak gitu. Tapi kita harus maju dan jangan mau ditinggal gitu. Oke, ini sejarah alur kenapa harus diganti exit exam. Ada dua peranan penting yaitu dari APTV dan juga dari IV. Apanya yang penting di sini? Yang penting adalah kurikulum. Kurikulum harus sama, sehingga institusi dari Unisa, dari UMS, dari Semarang, dari Bali, dari Surabaya, atau dari manapun itu, kurikulumnya dia memiliki grand design yang sama, sehingga tidak ada penjomplangan atau ada perbedaan yang signifikan. Kenapa? Karena soal Ukom, misalnya kayak gini nih, kalau misalnya sederhana ya,
contoh sederhana. Kalau ada perbedaan, kok ada soal kayak gini ya? Saya tuh nggak pernah diajari soal kayak gini itu, kayak gitu. Mungkin akan ngerasa kayak gitu karena institusinya tidak mengajarkan dan itu tidak termuat di kurikulumnya sehingga kayak oh tidak adil lah. Ini soalnya yang buat dosen-dosen kampus saya yang ada kurikulumnya ini, yang ini nggak ada, saya nggak tahu lah jawaban soal-soal seperti ini kayak gitu. Nah, dari tahun 2020 itu sudah disusun kurikulum desain yang sama, sehingga setiap institusi di Indonesia yang fisioterapi itu memiliki garis besar desain kurikulum yang sama, sehingga tidak ada soal yang tidak diketahui oleh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa oh enggak institusi kurang enggak, saya enggak ajari kayak gini enggak ada. Jadi kurikulum sama. Gitu. Terus kemudian STR apaan? STR itu sertifikat profesi, surat tanda registrasi yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun sesuai dengan Permenkes tahun 2011 ya gitu. STR ibaratnya adalah SIM. Bukti aspek kompeten. Jadi kalau misalnya nggak punya STR itu nggak boleh praktek gitu. Harus punya STR. Saya fisioterapi ya. Ada STR? Nggak ada. Nggak lulus atau apa gitulah. Tidak boleh. Dia nggak boleh praktek. Nggak kompeten. Dan secara hukum tidak legal untuk praktek gitu. Kalau misalnya mau dibahas lebih serius, OP berhak untuk menilang, hitungannya kayak gitu. Walaupun saya sekolah fisioterapi, tapi saya nggak punya STR, saya berhak ditilang oleh organisasi profesi. Gitu. Oke, ini ada beberapa part terkait Serkom adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan yang untuk menjalankan praktik seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Sertifikat kompetensi, sertifikat profesi digunakan untuk memperoleh surat registrasi fisioterapi atau STR. Itu prosesnya. Serkom dari OP ataupun IV. STR dari pemerintah. Unsur-unsur terkait pelaksanaan Hukomnas dari pemerintah dan dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi bersama dengan asosiasi institusi pendidikan bekerja sama dengan profesi menyusun dan menyiapkan substansi. Ini penting, saya mohon perhatiannya bahwa menyusun dan menyiapkan substansi uji kompetensi, blueprint, uji pengembangan soal, uji metode standar setting itu disusun oleh dosen-dosen rekan-rekan semuanya. Jadi seluruh dosen semuanya berperan. Setiap institusi wajib mengirimkan dosen untuk mengirimkan soal. Jadi soal yang nanti rekan-rekan kerjakan saat Hukomnas itu dari dosen rekan-rekan juga. Begitu. Menyusun tata cara mekanisme itu nggak penting, tapi pada intinya adalah mekanisme itu terkait urusan eksternal dari kita ya, terkait dalam malam ini. Tetapi substansi yang kita mau bahas di malam ini adalah bagaimana soal dan bagaimana menjawabnya yang dibuat oleh dosen rekan-rekan semuanya dengan materi kurikulum yang sudah sama secara nasional. Gitu. Ini pedoman pelaksanaan uji kompetensi fisioterapi menggunakan CBT gitu ya. Terus kemudian piloting uji coba USKE dapat dimulai dijalankan oleh bidang kesehatan yang telah siap secara substansi dan teknis. Nah ini institusi sekarang sedang berlomba-lomba untuk persiapan OSCE. Entah antara bagi atau sedih pengennya dapat OSCE yang pertama atau kemudian habis Hukom ini ternyata next besok adik tingkat baru OSCE. Ketemu OSCE atau tidak OSCE, mungkin ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Kayak gitu. Dalam tahap persiapan, OSCE dapat diintegrasikan dalam penilaian proses pembelajaran, penentuan lulusan uji kompetensi dengan metode standar setting yang telah diakui secara global. Mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi mendapatkan program bimbingan khusus dari PT, jadi harusnya mendapatkan bimbingan khusus dari perguruan tinggi kepada para retaker. Mahasiswa dapat melakukan uji ulang hingga batas masa studi. Jadi ada batas masa studi kurang lebih 7 tahun untuk yang D4 kalau nggak salah 7 tahun. Jadi 3 tahun menjadi 3 tahun setelah lulus misalnya kayak harusnya tahun ini lulus tapi punya 3 tahun kesempatan untuk mengikuti Hukomnas gitu. Jadi setahun ada 2 gitu berarti bisa 4 kali 2 saya hitung dulu. 2 kali 3, 6 kali. Jadi bisa menjadi retaker 6 kali, tapi jangan jadikan cita-cita ya. Jadi memiliki kesempatan 6 kali menjadi retaker untuk lulus. Gitu. Mahasiswa program profesi, ini yang bagi yang profesi, IPK sarjananya, kalau misalnya sarjana menyumbang peranan 30%,
IPK profesi 30% dan uji kompetensi nasional 40%. Bagi mahasiswa program vokasi, IPK-nya 60%, uji kompetensi nasional 40% gitu. Jadi ada pembagian sendiri-sendiri. Informasi ini udah lama sekali. Nah, habis ini kita akan masuk di tips dan trik bagaimana menjawab soal-soal hukum. Sebelum ke sana, mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan dulu dari rekan-rekan terkait berkenalan dengan hukum tadi. Silahkan, kalau misalnya ada, kalau tidak ada juga tidak apa-apa, saya lanjutkan materinya. Ada yang ingin diskusi? Gimana Atau Pak? apa? Ada yang mau ditanyakan terkait pemaparan Pak Binuko tadi? Tidak ada? Bisa lanjut, Pak. Oke, baik. Kalau misal tidak ada, sebelum kita meninggalkan berkenalan dengan hukum, sekali lagi pesan saya, hukum itu baik gitulah. Mindsetnya harus dibetulkan. Hukum itu baik, jadi jangan hukum gitu. Tidak ada kayak jangan. Itu afirmasi kita harus positif gitu ya. Hukum itu baik, itu juga untuk kepentingan kita sendiri gitu. Baik, kalau sudah tahu kan hukum itu apa, fungsinya apa, dan siapa yang buat, sekarang saya akan berikan tips dan trik bagaimana menjawab hukum gitu. Kenapa bisa ada tips dan trik? Saya selalu beranggapan atau sesuatu yang bisa dilogiskan itu ada salah satu quote yang menarik bahwa no system is safe gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang benar-benar rumit gitu. Semua itu ada jalannya, semua itu ada polanya dan semuanya bisa dipelajari. Itu yang penting. Jadi jangan beranggapan bahwa ini mustahil, ini enggak ada yang kayak gitu. Pasti ada pola dan ada celah. Tidak ada yang tidak retak kayak gitu. Pasti ada kelemahannya suatu sistem. Oke, baik. Tips dan trik bagaimana menjawab terkait Hukomnas gitu. Mungkin rekan-rekan semua yang ada di sini sudah semangat tinggi Hukomnas kayak gitu, tetapi bingung bagaimana sih saya harus belajar terkait Hukomnas kayak gitu. Mungkin sudah siap dengan berbagai soal yang diberikan oleh dosen-dosennya, sudah nyiapin buku, sudah ngumpulin semua catatan dari semester 1 sampai semester akhir, semuanya sudah disiapkan dan mulai membaca-baca sampai akhirnya capek gitulah. Itulah kenapa kadang kita bisa belajar itu capek. Bahkan gini, iya itu menjadi menarik itu. Kenapa sih belajar capek? Karena kita nggak tahu apa yang kita pelajari dan kita memaksakan memakan apa yang kita pelajari gitu. Sehingga kita capek sendiri. Kita memenuhi memori di dalam otak kita dengan sesuatu yang memang tidak bisa kita cerna hanya gitu. Jadi kayak kita makan hanya karbohidrat terus tapi tidak sesuatu yang kita butuhkan terkait apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Kalau misalnya di fisioterapi olahraga, tentu kita diajari terkait dengan gizi olahraga. Oh, kapan sih kita harus butuhin minum? Kapan sih kita butuh karbohidrat? Kapan sih kita butuh protein? Mungkin sepintas kita akan diajari seperti itu. Karena sesuai dengan penyesuaian. Oh, nggak boleh makan sebelum ini, oh sudah ini harus makan, sudah ini kayak gitu. Ada aturannya. Begitupun dengan belajar. Sehingga di dalam Mukomnas itu sendiri pun kita harus mengetahui apa sih yang mau kita pelajari gitu. Apa yang harus kita pelajari dan bagaimana kita belajar itu. Oke, apa yang harus kita ketahui dari Ukomnas? Yang pertama adalah memahami level kompetensi. Yang kedua, jenis-jenis soal Ukomnas. Yang ketiga, pola soal Ukomnas. Dan terakhir, memahami apa yang diinginkan oleh soal. Baik, kita uraikan satu-satu. Yang pertama, memahami level kompetensi. Pada di awal tadi, saya sudah mengajak rekan-rekan untuk mengenali diri sendiri gitulah. Salah satunya adalah dengan melihat level kompetensi rekan-rekan Hukomnas di sini. Level Hukomnas di sini atau level kompetensi rekan-rekan semua di sini kan mungkin banyak yang profesi gitu. Kalau tidak salah saya dapat bocoran seperti itu ataupun mungkin yang dari D4 atau D3 silahkan. Yang paling penting adalah memahami saya di mana. Saya di D3, D4 atau profesi gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa fisioterapi itu satu itu atau ESA itu jangan. Itu sesat. Tidak boleh. Fisioterapi itu kita ada level jenjangnya, itu tidak bisa dinafikan. Sama-sama fisioterapi kok. Enggak bisa kayak gitu. Itu namanya enggak bagus. Walaupun tujuannya bagus, tetapi kenyataan enggak kayak gitu. Realitasnya enggak kayak gitu. Fisioterapi itu ada yang orang dari profesi, ada yang dari D4, ada yang dari D3, ada dari S1. Itu fisioterapi. Kita punya 4 level pendidikan. Jadi jangan ngomong bahwa sama fisioterapinya kok mas saya nggak boleh kayak gitu. Emang nggak boleh.
Itu harus diterima dulu. Kenyataan memang agak pahit. Baik, jadi harus mengenali level kompetensi rekan-rekan semuanya dulu. Pada yang profesi, D4, D3. Silahkan ditanamkan. Kemudian jenis-jenis soal Ukomnas, ada nanti kita bahas terkait jenis-jenis soalnya ada apa saja. Kemudian pola soal Ukomnas, polanya seperti apa. Dan yang terakhir ini yang menjadi menarik adalah apa sih yang diinginkan soal. Emang soal punya keinginan, Pak? Iya, soal itu punya keinginan. Gitu. Itulah kenapa kadang bahasa Indonesia itu sulit dibandingkan dengan bahasa Inggris. Karena ternyata memahami soal, memahami keinginan itu yang kadang sulit. Sederhana mungkin kalau misalnya saya bertemu dengan mahasiswa, saya akan selalu kayak gini mungkin pertanyaan. Jadi itu harus dibenarkan mindset-nya. Contohnya adalah gini. Setelah dari atrium dextra, aliran darah pada jantung akan menuju ke gitu. Jawabannya mahasiswa akan menjawab, jadi detak jantung manusia itu diawali oleh listrikan jantung karena dia memiliki sel autoritmik. Enggak, jadi bukan kayak gitu. Hanya yang butuhkan jawabannya sederhana, cuman kayak ventricle dextra. Udah. Tetapi kita kadang mahasiswa atau orang yang panik kayak seakan-akan pengen menjawab lebih, kita terlalu melenceng gitu. Ya udah, pengennya apa, udah dijawab itu. Jadi keinginan soal itu ada. Jadi nggak perlu kemana-mana, fokuslah sama apa yang dipinginkan soal. Soal dilihatnya dari mana? Dari pertanyaan. Kayak gitu. Kemudian setelah memahami 4 hal tersebut, kita bisa fokus ke arah strategi belajar kita. Sehingga kita ngerti nih. Setelah kita memahami 4 poin ini, kita jadi mengerti bagaimana kita belajar. Nah, itulah kenapa kadang saya minta sama, bukan kadang sih, saya sering minta sama Mbak Safila ya. Letakkan saya di pertama itu. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah bagaimana kita belajar. Bukan bagaimana atau materi apa yang kita pelajari gitu. Kalau misalnya materi nanti ada rekan-rekan yang lain yang akan membimbing kayak gitu. Pemateri-pemateri yang lebih hebat-hebat tentunya. Nah, yang paling penting di sini malam ini adalah bagaimana kita belajarnya gitu. Terus kemudian sehingga kita mudah mengerjakan soal dan lulus Ukomnas. Nah, memahami level kompetensi, di sini kita akan melihat bahwa ada level kualifikasi sektor pendidikan dan sektor kerja. Di sini ada profesi, ada D4 dan ada D3 gitu. Jadi di sini kita akan melihat ada karir dan jawaban dan kompetensinya di strategikal gitu. Jadi beda, profesi lebih tinggi dari D4, D4 lebih tinggi dari D3. Itu sudah pasti. Kenapa lebih tinggi? Karena keilmuannya berbeda dengan keilmuan D3, pun D4 kayak gitu. Memahami level kompetensi standar kompetensi terapi Indonesia. Yang pertama ada 7 pokok, yaitu profesional sebenarnya luhur sampai penyelesaian masalah kesehatan gerak dan fungsi. Nah, ini terkait dengan keilmuan atau materi yang dipelajari dalam Ukomnas. Nah, standar kompetensi terapi Indonesia dari 7 tadi ini masih diuraikan lagi. Ada profesional berkenan luhur, misalnya ada berketuhanan, disiplin, bermoral dan beretika, sadar dan taat hukum, berwawasan sosial budaya, dan bersikap berperilaku profesional. Dan seterusnya, yang lain juga ada kayak gitu. Nanti untuk ini silahkan nanti saya share ke Mbak Safila atau minta materinya ke Mbak Safila, nanti dikasih. Nah, jenis-jenis soal Ukomnas tadi yang level 2 adalah kita melihat jenisnya. Yang pertama, tinjauan kedalaman. Ada 2 bentuk soal Ukomnas. Yang pertama adalah recall, yang kedua reasoning. Recall itu sebatas kayak kita mengingat, kayak bukan 1+1 itu hanya logis, kayak ibu kota Jawa Tengah ya. Ibu kota Jawa Tengah di mana? Misalnya kayak di Semarang gitu. Ya udah, itu hanya sebatas singkatan, tidak ada proses berpikir sama sekali. Atau misalnya contoh recall seperti itu. Nah, contoh reasoning bagaimana? Contoh reasoning sederhananya kayak gini. Kalau misalnya Anda berangkat ke Semarang dari Solo, Anda dari Solo menuju ke Semarang, tetapi Anda tidak boleh melalui Solo Tigo. Tetapi juga tidak boleh melewati Bawen. Misalnya, bukan Bawen, misalnya tidak boleh melewati
Kudus, misalnya kayak gitu. Anda harus melalui mana, kayak gitu. Nah, itu Anda harus ada proses berpikir, proses menjawab. Nah, itu adalah konsep dialah reasoning, sederhananya kayak gitu. Itu adalah tinjauan kedalaman. Dan tinjauan kedalaman ini memiliki pasar yang berbeda gitu. Kalau recall itu lebih banyak ke arah D3, kalau reasoning itu lebih ke arah profesi. Jadi rekan-rekan yang profesi di sini soalnya kebanyakan nanti akan reasoning. Yang D4 Pak, yang D4 50-50 antara recall dan reasoning. Itu terkait dengan tinjauan kedalaman. Terkait dengan tinjauan domain, itu ada ranah kognitif, konatif, dan prosedural knowledge. Kognitif itu terkait dengan materi atau ranah keilmuan. Contohnya panjang gelombang IR, misalnya kayak gitu, itu adalah kognitif. Kalau konatif itu terkait kognitif afektif, bagaimana kita bersikap, berkomunikasi, dan attitude. Kalau procedural knowledge itu urutan yang didasari juga terkait dengan alasan fisiologis. Procedural knowledge itu tinjauan domainnya. Terus kemudian tinjauan gerakan dan fungsi ada muskuloskeletal, neurologi, kardiovaskulopulmonal, dan integumen. Ini adalah tinjauan gerakan dan fungsinya. Tinjauan sasaran intervensi itu individu, keluarga, dan masyarakat. Tinjauan proses fisioterapi itu kita bisa asesmen, kita bisa diagnosis, kita bisa intervensi, kita bisa evaluasi. Di tinjauan proses fisioterapi. Soalnya nanti, oh ini proses asesmen nih, oh ini diagnosis nih, oh ini intervensinya nih, ini evaluasi. Jadi proses ini, tinjauan proses fisioterapinya ada 4 ini. Aspek pelayanan itu bisa promotif, bisa pencegahan, pemeliharaan, dan kuratif, rehabilitatif. Kayak gitu. Pola soal Komnas ini juga harus diketahui oleh rekan-rekan visioner yang malam hari ini mengikuti. Kompetensi esensial terujikan di mana ujian diharapkan memenuhi tingkat safety. Jadi salah satunya mungkin saya, karena saya juga dosen pembuat, atau tadi disampaikan Mbak Safila bahwa saya juga salah satu developer, bahwa soal itu enggak boleh soal di level saya, tetapi soalnya harus di level rekan-rekan mahasiswa. Jadi nggak mungkin membuat soal yang rumit gitu loh. Saya harus membuat soal di level saya harus membuat soal yang rumit. Enggak, soalnya harus di level mahasiswa, nggak boleh di level dosen. Jadi harus memenuhi tingkat safety bagi fisioterapis baru loh. Jadi kayak jangan angel ya soal UKOM Mas. Itu pesan dari ketua UKOM yang dari fisioterapi. Jadi malah pesannya kayak gitu. Jangan buat soal yang sulit. Buat soal yang mudah gitu. Enak sekali. Sebenarnya enak gitu. Cuman kadang pressure dalam pikiran kita tuh sudah menghantui gitu. Itulah kenapa mindset itu penting dulu di awal gitu. Jadi jangan takut sama Komnas. Yang pertama adalah penciri fisioterapis. Jadi tidak ada soal tentang gizi. Jangan mikirin gizi ataupun jangan mikirin terkait anestesi. Jadi soalnya pasti fisioterapi. Terkait penciri fisioterapi. Yang kedua, sangat penting dan prinsip untuk dikuasai gitu. Jadi ini yang core-nya. Itu yang harus sama. Makanya sangat penting dan prinsip untuk dikuasai itu landasnya adalah kurikulum yang seragam saat ini. Terus kemudian sangat sering dilakukan. Jadi yang memang sudah sering dilakukan baik di dalam kampus saat praktik ataupun saat di lahan praktik gitu. Jadi enak. Terus kemudian di sini ada struktur item bentuk Ukomnas gitu. Yang warna pink ini adalah soalnya, warna hijau atau ini adalah pertanyaannya. Kemudian ada 5 jawaban dengan 4 distraktor dan 1 jawaban yang benar. Ingat, 1 jawaban yang benar. Jadi enggak ada A dan B benar gitu, enggak ada. Atau misalnya ABC benar, enggak ada. Jawabannya 1 saja yang benar. Atau salah semua gitu, enggak ada kayak gitu. Jadi sistemnya, jadi jangan berharap akan muncul soal-soal seperti itu. Struktur item dari Ukomnas yang pertama adalah soal, pertanyaan, kemudian 5 jawaban dengan 4 distraktor dan 1 jawaban yang benar. Kayak gitu. Nah, vignette terdiri dari deskripsi data pasien dan skenario kliniknya dengan beberapa atau seluruh informasi di bawah ini. Jadi di soal-soal Ukomnas mungkin rekan-rekan di sini sudah pernah coba dikasih uji sama dosennya nih, ada soal gitu. Atau bahkan yang sekarang yang bagus,
di pendidikan fisioterapi saat ini adalah soal-soal yang sudah di mata kuliah fisioterapi, mungkin ada namanya fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi neuromuskular, dan fisioterapi kardiopul, dan kawan-kawannya yang pakai judul-judul matkul fisioterapi, itu soal ujian harus vignet, harus model UKOM. Jadi bukan lagi apa ya, IC, tapi lebih sekarang soalnya harus UKOM. Yang matkul fisioterapi, soal harus sudah bentuk UKOM. Sehingga mahasiswa akan terbiasa dengan soal-soal UKOM. Dan di dalam contoh soal tersebut ada konsep vignet, yaitu pasti ada umur, jenis kelamin, tempat fisioterapi, keluhan utama, durasi dan keluhan, riwayat pasien lainnya yang berhubungan dengan keluhan, temuan pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan investigasi diagnostik, hasil terapi sebelumnya, atau penemuan selanjutnya, kayak gitu. Jadi ini adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam soal UKOMNAS. Gitu. Jadi nggak boleh ada tambahan-tambahan yang tidak berhubungan atau mendistraksi, itu nggak boleh. Jadi soal pun spesifik, bikin soal itu sulit. Itu juga stres, dosen-dosen membuat soal ini juga stres. Yang pertama adalah unsur kaidah pemenuhan, yang kedua harus mudah. Jadi kadang mikir ini terlalu sulit atau terlalu mudah ya. Terlalu mudah nggak boleh, terlalu sulit yang nggak boleh, harus pas. Itu yang sulit. Sehingga kalau misalnya kita mau melihat di sini, soal itu pakem. Itu menjadi clue-nya di situ. Berarti mereka harus membuat gerakan atau tarian seperti ini dalam soal UKOM. Sederhananya kayak gitu kalau kita analogikan. Nah, contoh seperti di bawah ini, seorang perempuan berumur, oke, ada perempuan, dia umur 60 tahun, 1 minggu yang lalu mengalami operasi CABG, coronary artery bypass grafting, dengan median sternotomi. Hasil pemeriksaan, blood pressure, sekian, batuk kering, pola pernafasan lambat, tidak menggunakan aksesoris masker, penurunan suara nafas pada bagian basal bilateral, ditemukan suara crackles di paru bagian kiri bawah, dan terjadi penurunan gerakan toraks bawah bilateral. Berdasarkan hasil pemeriksaan, apakah program pertama bagi pasien tersebut? Opsi jawabannya kita bisa melihat di sini. A sampai E, meningkatkan toleransi aktivitas, mengurangi sesak nafas, meningkatkan mobilisasi torak, mengurangi nyeri, dan mobilisasi dini. Nah ini contoh kalau misalnya kita lihat juga depannya M semuanya, itu niat sekali yang bikin soal ini sampai akhirnya harus dibikin kayak gitu. Bahkan kalau MM semuanya, depan SS semuanya, kalau bisa kayak gitu, untuk opsi jawaban. Sampai seketat itu. Gitu. Dan jawaban harus satu dan tidak boleh melenceng. Itu contoh-contoh soal jawabannya melenceng. Apakah program bagi pasien tersebut? Kalau misalnya di D melakukan latihan pliometrik, misalnya kayak gitu, itu kan jadi aneh. Ngapain orang kayak gini pliometrik? Kan nggak masuk sama sekali. Itu nggak boleh. Jadi jawaban kayak gitu pun tidak disalahkan. Harus jawaban yang mendekati dengan soal. Oke, kayak gitu, itu terkait dengan bentuk soal. Jadi ada soalnya, ada pertanyaannya, dan opsi jawaban. Gitu. Ini terkait dengan format atau bentuk soal UKOMNAS, kayak gitu. Di sini ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa Mbak Sapila tertawa? Wah, jadi kayak gitu, saat itu tertawa loh mesti itu. Saya tuh sampai ngapalin loh. Kalau tidak ada, mesti ketawa. Kalau tidak ada, mesti ketawa. Maksudnya saya ingin bertanya nih Pak. Boleh. Berarti nanti soalnya itu sudah pasti ada vignetnya, udah ada pertanyaannya, dan sudah ada jawaban yang apa ya Pak, spesifik gitu. Intinya nanti ada vignetnya, berarti soal cerita, nggak cuma pertanyaan aja begitu Pak. Betul. Jadi pertanyaan yang bagus sama Mbak Safila. Kalau misalnya soalnya, apakah ada tiba-tiba kayak, apakah kepanjangan dari CABG? Jawab. Pertanyaan kayak gitulah. Pertanyaan masih ngulang lagi. Pertanyaan dari CABG apa gitu. Jadi tidak sebatas kayak gitu saja Mbak. Jadi kayak apa kepanjangan? Apa tindakan dari, misalnya gini, apa tes spesifik untuk PCL? Enggak kayak gitu. Jadi tidak ada soal yang bentuknya kayak gitu. Jadi pasti ada vignet, pasti ada seorang ya, bukan seekor, seorang. Walaupun makanya gini, ada yang menarik adalah karena ada fisioterapi yang
khusus untuk hewan gitu. Tapi itu juga untuk seru-seruan waktu kemarin bikin soal hukum. Jadi pasti ada seorang jenis kelamin dengan usia sekian mengalami ini dengan cerita dengan data pendukung kayak gitu. Pasti akan kayak gitu Mbak Safila. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Safila, pasti soal hukum akan kayak gini dan harus kayak gini. Kalau nggak kayak gini dicoret, dia nggak lolos untuk dimunculkan dalam Hukomnas. Gitu Mbak Safila. Jawab nggih? Terima kasih Bapak. Memang anak Bapak gimmick ini. Baik. Malah keluar kepencet kan. Oke, baik. Yang rekan-rekan yang lain mungkin ada pertanyaan. Mbak Salma atau Mbak Nur mungkin cukup mengetahui apa yang saya sampaikan. Jelas? Tidak apa-apa loh, open mic. Nggak dosa kok. Mbak Salma, oke. Saya mau bertanya. Nah, gitu dong. Iya. Yuk. Tadi kan yang di slide sebelumnya, kalau saya tidak salah baca, tadi ada jenis soal. Jenis soalnya itu ada yang recall, ada yang reasoning. Ya, Tujuan kedalaman. ya. Jadi yang mau saya tanyakan, untuk UKOM sendiri, khususnya untuk profesi, jenis soal recall sama reasoning ini apakah ada persentase jumlah tipe soalnya? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Gini, mungkin karena tadi saya mengatakan, benar ya Mbak ya, Mbak Nur nih. Mbak Nur dari institusi mana? Saya dari Unhas, Pak. Unhas. Iya. Unhas itu anak buahnya Pak Johan ya? Iya. Oh ya, baik-baik. Salam buat beliau ya Mbak ya, kalau ketemu. Iya, Pak. Kebetulan lagi stase di sana. Oh ya, salam dari Pak Binuko gitu. Oh iya, dia gitu. Gayeng orangnya itu. Enggak, bercanda. Baik. Baik, kalau misalnya tadi mungkin pertanyaan ini adalah layarnya dari tadi saya bilang bahwa recall dan reasoning untuk D4 itu mungkin akan 50-50 kayak gitu. Lalu bagaimana yang D3 ataupun profesi? Apakah mutlak 100% atau ada persentase yang lain? Kan jadi kayak gitu ya Mbak ya, sederhananya akan berpikir seperti itu tentunya. Oke, baik. Tidak pure murni 100%, tetapi ada gambaran bahwa 80% dari soal untuk profesi itu adalah konsepnya reasoning. Jadi kalau banyak recall itu malah nggak boleh. Karena recall sudah dianggap menjadi part dari soal-soal Fignet untuk kaum profesi. Gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah reasoning. Jadi untuk profesi reasoning kisaran 80%. Jadi kalau misalnya boleh cerita nih Mbak Nuranifah dan sama Mbak Safila, terkait bagaimana sih akhirnya soal hukum itu muncul. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin, kayak kita bagi aja menjadi 3, yaitu lampu bangjo itu atas sendiri merah, kuning, sama hijau bawah ya. Merah itu kita anggap sebagai profesi, kuning itu sebagai D4, dan hijau itu sebagai D3. Jadi soal pun juga ada screening untuk yang lampu merah, itu ada yang tukang ngeceki, oh ini nggak lolos, itu terlalu banyak recall, itu nggak boleh. Jadi beda setiap soalnya. Jadi jangan nggak bisa sama. Satu soal untuk dikerjakan D3, D4 dan profesi. Soalnya satu dalam satu file itu sama enggak. Jadi beda-beda. Dan itu juga sudah di screening gitulah. Ada tim hukum yang untuk fokus di situ. Gitu Mbak Nur Afifah. Dan D3 pun juga sama. Hampir kebanyakan soalnya adalah recall, mungkin 80%. Sisanya reasoning. Dan itu menjadi menarik. Reasoning pun juga kadang tidak boleh malah untuk yang D3. Harus kebanyakan recall. Kenapa? Karena D3 tidak pada level untuk analitik. Gitu. Kalau boleh mau ngomong, ya pun pahit dan itu jujur, tapi harusnya lebih ke arah bahwa recall. Karena D3 tidak ada proses analitik. Sebagai teknis pelaksana. Gitu, gitu Mbak Nur Afifah. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, tidak ada lagi? Model apa ini pertanyaan menutup perbincangan ini? Kalau tidak ada, izinkan saya melanjutkan. Karena takut kemalaman. Saya udah tobat saya. Baik, sekarang kita akan latihan untuk mengerjakan. Silahkan kalau misalnya mau open cam, kita udah mulai masuk praktik gitu ya.
Habis teori kita pelajaran praktek terkait bagaimana sih kita mengerjakan soal-soal Hukomnas setelah kita mengetahui beberapa part yang harus kita pelajari tadi, kayak gitu. Oke, kalau misalnya ada yang mau open cam, silahkan atau menjawab secara apa ya, secara audio atau secara ngomong itu boleh. Ataupun kalau misalnya tidak, silahkan typing untuk memilih jawaban yang akan muncul di dalam soal, kayak gitu. Jelas ya, kita bisa mulai. Baik. Sudah muncul jawabannya. Baik, soal selanjutnya, contoh soal. Baik, silahkan kerjakan soal berikut ini. Terus kemudian silahkan di typing. Gitu ya. Contoh soal pertama. Silahkan dikerjakan. Jawabannya silahkan ditulis. Oke, 2 orang menjawab C, yang lain mungkin sedang sibuk gitu ya. Yang lain? Oke, baik. Sekarang saya udah cepat sekali. Jangan-jangan internet saya yang lemot ya, tiba-tiba muncul C banyak sekali di sini. Baik, tadi saya sambil pegang jam atau melihat waktunya gitu ya. Itu saya dalam 1 menit terus kemudian saya bilang, oke, udah selesai gitu. Jadi mungkin Vito mengerjakan hal ini selama 1 menit dan ternyata mungkin baru 2 orang yang bisa mengerjakan, sisanya mungkin nyontek karena di atasnya udah ada huruf C atau memang akhirnya menemukan jawabannya di huruf C gitu. Tapi saya sikoh bahwa jawabannya memang rekan-rekan temukan karena memang mendapatkan yang C. Oke, keren. Baik. Oke, sekarang di sini bukan terkait benar atau salah jawabannya, tetapi bagaimana sih kita menghadapi soal ini gitu. Jadi perhatikan bagaimana kita menghadapi soal ini. Tentunya secara konvensional, bentar, saya lupa berarti kalau gambar-gambar itu gimana sih caranya. Berhasil. Oke, baik. Secara konvensional, kita mengerjakan suatu soal adalah kita akan membaca Anda mendatangi seorang pasien wanita berumur 40 tahun yang sedang dirawat di Bangsal, dan dari hasil rekam medis didapatkan informasi bahwa wanita tersebut didiagnosa pneumonia. Saat Anda melakukan pengkajian, Anda menemukan bahwa kesadaran pasien kompres mentis, respiratory rate sekian, dan tampak pasien mengalami sesak nafas, pernafasan kaping hidung, dan restraksi dinding dada positif. Bunyi nafas reles di seluruh lapang paru, pasien mengeluhkan sulitnya mengeluarkan dahak saat batuk. Oke, kemudian kita akan membaca soal. Berdasarkan kondisi pasien tersebut, langkah tindakan yang tepat adalah, biasanya kita akan ngintip ini, intip jawaban gitu ya. Clamping, vibrasi, botol drainase, nafas terakhir, batuk, botol drainase, nafas yang mana ya. Terus kemudian kita akan balik lagi ke sini, baca soal sekali lagi. Anda mendatangi pasien seorang wanita berumur, baik. Terus akhirnya baca. Biasanya selanjutnya yang terjadi dalam proses manusia adalah mendadak dia akan diganggu dengan umur 40 tahun, pneumonia, RR ini, kuping hidung, retraksi dinding dada, bunyi nafas, terus apa. Dan finally kepalanya akan penuh dengan memori dan akhirnya ya sudah, oke lah. Kita baca lagi, akhirnya kita baca ini lagi, baca, dan akhirnya kita menemukan jawabannya. Tetapi waktu kita terbuang percuma di sini. Oke. Waktu kita terbang percuma di sini. Dan ini ketika satu soal saja itu sudah kira-kira menghabiskan, kalau misalnya bicara kalori, mungkin ini akan besar sekali saat pertama-tama. Dan kemudian saat tiba-tiba mendapatkan soal tersebut dalam jumlah yang banyak, saya yakin akan umum. Itu akan capek memori kita.
Otak kita akan capek. Itu belum lagi soal yang satu memorinya masih tertanam di soal yang dua dan seterusnya. Di sini saya ingin mengajari rekan-rekan semuanya bagaimana mengenali cara atau tips dan trik ya. Tadi judulnya saya bikinnya kayak tips dan trik bagaimana menjawab soal Komnas dengan cepat. Karena yang pertama, kita bersaing dengan waktu, kemudian bersaing dengan memori di otak kita. Gini, kadang kebanyakan kita membaca 5 soal 5 tadi masih menghantui di kepala kita. Jadi kayak, oh tadi pneumonia padahal soalnya sudah ganti olahraga, padahal soalnya masih sudah ganti neur, tapi masih menghantui terus kayak gitu. Nah, itu yang kadang harus kita hindari. Baik, di sini saya akan berikan tips ya. Yang pertama, tipsnya adalah yang pertama, baca soalnya terlebih dahulu. Jadi berdasarkan kondisi pasien tersebut, langkah tindakan yang tepat adalah gitu ya. Jadi yang pertama, step yang pertama ini boleh ditulis di buku. Kalau misalnya saran saya kepada mahasiswa ada sesuatu part yang procedural knowledge itu konsepnya procedural knowledge. Jadi ada sesuatu yang memang harus kalian rekan-rekan tahu, itu menurut saya baiknya ditulis gitu. Yang pertama adalah pahami dulu, baca dulu soalnya. Oke. Yang kedua, intip jawabannya. Oke, yang kedua intip jawabannya. Clapping, vibrasi, evosual, drainase, nafas. Oke. Saat kalian membaca ini atau intip ini pasti urusannya sama materi kardiopulmonal, kan kayak gitu. Urusannya sama kardiopulmonal. Nomor 2 baca ini. Yang ketiga, carilah kalimat terakhir. Oh, jadi sepintas kita melihat tulisan di atas ini, kita akan bisa mencari kalimat terakhir berarti dari sini. Saat Anda melakukan pengkajian, Anda mendapatkan bahwa mengalami sesak nafas, pernafasan nggak begini, dan paru dan berhasil mengeluarkan sulitnya mengeluarkan dahak saat batuk. Oke. Nah, kalau misalnya tidak menemukan lagi, kalian bisa baca di atasnya. Ini cara yang ketiga. Ini cara yang keempat. Sorry, tulisannya masih biru. Ini cara yang ketiga, baca kalimat terakhir. Yang keempat, dibaca ulang dari awal sampai akhir. Gitu. Itu metodenya kayak gitu. Tetapi sebenarnya soal ini, kalau misalnya kita mau lihat, berdasarkan kondisi pasien tersebut, kita ulangi lagi di langkah pertama, tindakan yang tepat adalah kita ngintip saja, sebenarnya sudah tahu bahwa soal ini urusannya sama procedural knowledge. Urusannya sama bagaimana sih kita melaksanakan inhalasi uap sampai akhirnya mengeluarkan dah pasti. Ini pasti arahnya ke arah sana. Bentuk tanda panah kayak gini, ini sudah pasti terkait procedural knowledge. Sehingga kita bisa cari tahu, oh ternyata yang logis adalah yang C. Sehingga tidak perlu lagi membaca yang atas ini. Jelas ya? Oke, sekarang kita ujikan terkait, sebelum ujikan saya akan review sekali lagi, sehingga nanti di soal ke depan kita bisa melakukan itu dengan cepat. Silakan diperhatikan lagi. Yang pertama ingat rumusnya adalah baca soalnya, satu. Yang kedua, cek jawabannya. Oke, dari cek jawabannya kita akan mendapatkan feel. Ini soalnya terkait materi fisioterapi apa sih, keinginannya apa sih, gitu. Baru kemudian baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir itu ada satu clue penting yaitu keluhan utama atau KU. Keluhan utama pasien itu yang harus diselesaikan. Cari KU-nya. Pokoknya intinya adalah mencari KU, biasanya 80% dosen membuat soal akan meletakkan KU-nya di belakang, 20% dia meletakkan KU-nya di atas. Gitu. Oke, jelas ya? Baik, sekarang kita coba soal depan. Yuk, silahkan dikerjakan. Soal nomor 2. Oke, di sini jawaban ada C, C, D, dan C kayak gitu. 2 saya nulisnya di 035, 35, 35, 35, 35, 35. Belum ada 1 menit semuanya sudah
bisa menjawab bahwa jawabannya apakah C? Wow. Jawabannya kenapa B ya? Baik. Baik, jawabannya B. Gitu ya. Ada yang mau ngajak kelahi? Bukan ngajak kelahi sih. Ada yang mau diskusi juga. Kenapa sih harus B gitu? Kenapa enggak C gitu? Boleh. Tapi kita enggak mau bermain di situ dulu ya. Oke, kita tes lagi untuk jawabannya. Oke, baik. Sekarang kita coba bentar. Di sini saya tertarik sama Mbak Evi kalau nggak salah. Mbak Evi Mira. Klik. Halo Mbak Evi. Iya, Pak. Selamat malam. Selamat malam Mbak Evi. Malam, Pak. Mbak Evi. Iya. Tadi cara mengerjainya sudah menggunakan apa yang saya ajarkan? Iya. Intervensi yang diberikan, pertanyaan, lalu jawaban, lalu keluhan pasien ya, Pak. Oke, baik. Sekarang kita coba yuk. Temani saya di sini ya. Baik. Jadi pertama tadi seperti yang Mbak Evi katakan, pertama adalah baca soalnya. Gitu. Sorry. Bukan yang ini pulpennya. Yang ini. Intervensi apa yang Anda berikan kepada pasien tersebut? Kan gitu ya Mbak ya? Oke, baru kemudian kita intip jawabannya. Jadi jawabannya ada nebu, segmental, thoracic, postural, dan dog breathing exercise. Kan kayak gitu. Ya kan? Sehingga kalau misalnya kita baca ini, secara tidak langsung kita akan berpikiran ke atas ini soalnya pasti kardiopulmo. Kan gitu kan? Karena jawabannya adalah intervensi terkait soal-soal di jantung dan paru. Oke, baru kemudian langkah selanjutnya setelah tahu, oh ini kardiopulmo nih. Kita cari tahu di sini. Pasien mengeluhkan permasalahan sesak nafas kurang lebih 3 bulan dan baru memeriksanya kepada agar hilang sesak nafasnya. Dari pemeriksaan jantung yang dilakukan terindikasi tidak ada permasalahan. Oke lah, bahwa ingat sesak nafas ada 2 faktor penyebabnya. Antara kalau enggak kardio, pasti pulmo. Jantung juga bikin kita sesak nafas. Di sini kemudian kita melihat KU-nya apa nih? KU-nya adalah sesak nafas. Kan gitu. Sesak nafas itu bisa intervensinya sebanyak ini. Udah ketemu KU-nya, Pak. Tetapi kok kita belum tahu nih mana faktornya. Kan gitu. Barulah langkah selanjutnya kita bisa main ke atas. Kita sudah mengantongi bahwa ada sesak nafas. Oke, baca di sini. Seorang pasien perempuan 42 tahun datang ke keluhan sesak nafas. Oh, ada juga. Setelah diperiksa ternyata ada perbedaan dalam pergerakan torak kanan dan kiri saat melakukan pernafasan. Saat pasien tersebut pelan dan dapat tanda permasalahan merupakan sputum dan mesin. Tersebut pelan dalam juga tidak terdapat. Ingat di sini ada tidak terdapat. Sehingga ini hilang kan kayak gitu, postural drainase hilang, drainase kan kayak gitu. Kemudian kita mendapatkan clue apa sih yang membuat di sini sesak nafas yang muncul, yaitu adanya pergerakan torak kanan dan kiri saat melakukan pernafasan ada perbedaan kan gitu, ya kan? Sehingga kita fokusnya bahwa ada segmen yang tertinggal di sini sehingga jawabannya adalah fokusnya ke segmental breathing, gitu. Baik, gitu. Oke, terima kasih Mbak Evi. Nanti boleh minta tolong lagi ya untuk atau gini aja deh. Sekarang kita minta Mbak Evi untuk mengerjakan sambil baca, saya yang orek-orek di sini gitu ya Mbak Evi ya. Minta tolong ya. Terima kasih Mbak Evi. Baik, sekarang coba deh Mbak Evi kerjakan yang ini. Pemain gitu ya. Yang pertama dilakukan adalah Mungkin D ya, Pak. mungkin silakan D. di-type untuk teman-teman yang lain. Dijkstra, D. D. B atau D? D. D. B. Batuk D. efektif. Oh, batuk efektif. Telinga saya yang tua berarti. Saya dengarnya B. Tapi batuk efektif oh berarti D gitu ya. Baik. Baik, mungkin kita sambil dengarkan rekan-rekan yang lain. Langkah yang pertama adalah home program apa yang Anda berikan kepada pasien tersebut. Ini adalah keinginan soal kan kayak gitu.
dia bercerita bahwa nanti ada home program nih, kan kayak gitu kan. Terus kemudian kita baca, kita intip, kan ke sini. Kardiopulmo lagi nih, kan gitu kan. Nah, habis kita ngintip soal kardiopulmo, selanjutnya kita cari kalimat terakhir. Ibu tersebut juga mengeluhkan demam yang membuat persendian, terasa linu dan kadang disertai keringat dingin. Oke, kita hanya mendapatkan informasi terkait bahwa dia juga demam, linu, dan adanya keringat dingin. Tetapi di situ tidak ada KU. Iya kan? Oke, kita cari KU. Seorang ibu dengan keluhan batuk. Wah, di sini langsung ketemu nih, keluhan batuk berdahak. Datang kepada Anda tepat dengan takibnya, umur tersebut 32 tahun dan sudah mulai berjalan kurang lebih 5 tahun. Dari pemeriksaan terbaru yang keluhan warna kuning kehijauan, dan dari pemeriksaan konsultasi ditemukan adanya permasalahan pada lobus upper bagian sinistra dan dextra. Ibu juga demam. Home program apa? Jawabannya enggak muncul ya. Jawabannya adalah D, karena sederhana sekali bahwa keluhan utama yang harus diselesaikan. D. Terima kasih Mbak Evi. Oke, baik. Sekarang ada soal lagi. Silahkan dikerjakan seperti yang... Sebentar, saya ngintip jam dulu. Kelamaan Mbak Safila. Saya jatahnya sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 9, Bapak. Ya baik, 15 menit lagi, baiklah. Sekarang karena ada waktu 15 menit, 10 menit saya ingin ngajak rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silahkan nanti diketik ya jawabannya. Yuk, silahkan diketik jawabannya. Soal nomor 3. Yuk, coba dengan rumus yang coba saya berikan tadi, silahkan. 1 menit saya akan close, langsung kasih jawabannya. Ke 1 menit lah, setengah menit aja deh. 40. Oke, sudah saya akan tuliskan gini, berarti soalnya sudah saya tutup. Iya, biar kelihatan galak dikit. Oke, mari kita lihat, kita pelajari dengan cepat saja. Saya coba uraikan. Yang pertama adalah kita baca. Apa yang Anda lakukan pada pemain tersebut? Berarti di sini secara mindset atau secara pikiran kita sudah disuruh bahwa kita nanti disuruh melakukan sesuatu kepada pemain. Dan mendengar kata pemain, mindset kita pasti ini adalah pemain, berarti yang adalah FT olahraga. Kayak gitu. Kemudian intip soal. Memberikan stretching, tapping, poinnya di sini, stretching, tapping, massage, kompres es, dan traksi. Oke, berarti kasusnya adalah cedera nih, bukan terkait fisiologi exercise kan kayak gitu deh. Oke, baca lagi soalnya. Cari kalimat titik yang terakhir. Titik-titik gak ada, pendek. Oke, baik. Berarti kita baca dari atas. Pemain bola voli 2-3 kali terjatuh saat mendarat dari lompatannya. Oke, kasus fokus bahwa dia terjatuh dari lompat. Wasit menghentikan permainan. Berarti kalian sudah siap untuk on field atau tugas di lapangan. Dan sebagai tim medis Anda datang memeriksa. Setelah pelaksanaan pemeriksaan aktif, pasif, ini aktif, pasif, tidak ditemukan nyeri, hanya pada saat melompat dia mengalami rasa sedikit nyeri dan pergelangan kaki. Pelatih menginstruksikan agar pemain tetap bermain karena sudah tidak dapat lagi mengganti pemain. Oke, di sini kita diingatkan terkait dengan toe taps ini, dan di sini ada S-nya di sini, dia melompat, dia sudah masuk ke skill, kan gitu. Tetapi ingat bahwa pelatih menginstruksikan agar pemain tetap bermain karena sudah tidak ada pengganti. Level kita di sini atau di olahraga itu juga penting. Makanya salah satu tadi di awal kita harus holistik memikirkan kita di mana sih fisioterapi olahraga levelnya. Jadi yang ngatur itu tetap pelatih, kita tugasnya hanya pendampingan. Kalau pelatih memaksa main ya main. Kita hanya bisa menganjurkan. Nah, tetapi sehingga kita harus melakukan sesuatu kepada pemain tersebut. Jawabannya apa?
Bentar ya. Oke, B. Banyak yang benar jawabannya B. Siapa dia harus melanjutkan permainan, bukan di stretching, bukan massage atau kompres atau traksi, tapi harus tapping. Karena fokus di sini adalah agar pemain bisa lagi bermain karena tidak ada pemain pengganti lagi. Oke, bukan. Oke, last soal deh. Oke, baik. Ini soal terakhir, soal nomor 4. Habis itu nanti saya cepatkan untuk di slide terakhir. Silahkan dikerjakan soal nomor 4 ini. Oke, banyak yang kompak menjawab B. Baik, kita uraikan di terakhir kali. Sebelum kita nanti saya cepatkan. Apa ya cepat sekali ya? Saya pikirnya perasaan lama loh, jam 9 ternyata udah jam 9 aja. Sabar ya Mbak Susila ya. Saya juga sabar sama diri saya sendiri kok. Baik, tindakan selanjutnya apa yang Anda lakukan kepada laki-laki tersebut? Oke lah, berarti tindakan dan kata di sini objeknya laki-laki, kita tidak tahu ini mau bicara apa nih kan gitu. Sehingga kita harus ngintip nih. Memeriksa otomatik, jalan nafas, kompresif, nafas pasif dan recovery position. Oke, berarti ini adalah kegawat daruratan. Oke, mari kita menyelam dengan serius kalau urusan kegawat daruratan. Anda sebagai tim medis datang menghampiri laki-laki tersebut dan ternyata pasien tidak merespon saat Anda memanggil namanya dan tepukan yang Anda berikan. Oke, berarti Anda sudah melakukan T, kan gitu ya. Saat T, totok atau apapun itu, tiba-tiba gagal, langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah B. Memang kalau udah kebanyakan level profesi, emang udah pinter-pinter sih. Makanya kehadiran saya di sini mungkin untuk membantu meringankan bagaimana cara menghadapi besok saat ujian. Bagaimana triknya dan tipsnya gitu. Dan ingat bahwa soal UKOM seperti ini. Ada konsep seperti ini. Bentar, saya kok nggak bisa ngapus ini ya. Ini. Oh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Tanya lewat typing juga boleh. Baik, kalau misalnya sambil nunggu pertanyaan dari rekan-rekan, izinkan saya untuk di slide terakhir saya. Apa yang bisa kita simpulkan dari bentuk soal yang dihadiahkan kepada kita? Oke, bahkan saya tuh orangnya juga positive thinking gitu ya. Jadi bukan diapakan tapi dihadiahkan gitu. Itu adalah sesuatu yang indah gitu ya. Jadi soal itu hadiah, kita enak dapat soal. Yang pertama adalah yang bisa kita simpulkan, perhatikan pertanyaan. Karena apa? Karena pertanyaan adalah ruh dari soal. Dia adalah jembatan dari vignette dan jawaban. Pertanyaan adalah itu. Kemudian, apa yang diinginkan oleh pasien atau klien atau keluhan utamanya, walaupun di sini saya akan tanda kutip, tidak semua soal urusannya sama KU, tetapi hampir 60-80% soal UKOM itu mainnya di KU. Oke. Terus kemudian baru membaca soal atau vignette-nya, perhatikan onset waktu kejadiannya, perhatikan data-data umur, jenis kelamin, status pasien, klien, informasi pemeriksaan, pengukuran, dan lain-lain. Tetapi urutan yang paling atas ini tetap adalah perhatikan pertanyaan, perhatikan KU, baru baca soal. Baru lihat jawaban answer atau perhatikan distraktornya.
Nah, membaca soal semuanya ini terkait proses berpikir keilmuan fisioterapi atau profesi fisioterapi gitu. Terus dari soal dan prosesnya, lateral thinking-nya kayak gitu. Dan kita bisa berhasil menjawab, terus kemudian kita bisa sukses UKOMNAS. Gitu. Quote tadi di awal saya sudah memberikan quote. Sebelum saya akhiri, saya juga akan memberikan quote juga kepada rekan-rekan sebagai salam perpisahan bahwa kemenangan biasanya hanyalah untuk para perwira dan prajurit yang terus berlatih. Mungkin ini pengenalan dulu dari saya untuk mengisi awal di Visioner. Next season atau next sesi, rekan-rekan semuanya akan berlatih lagi dengan pemateri-pemateri yang sudah siap dengan soal-soal yang akan di-sharekan kepada rekan-rekan semuanya. Quote dari Sun Tzu dari bukunya The Art of War. Oke. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya masih ada waktu untuk bertanya-tanya, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan, tetapi sebelumnya saya kembalikan kepada Mbak Safila. Terima kasih Mbak Safila atas kesabarannya. Oke, terima kasih sekali Mbak Vinoko atas materi yang telah disampaikan malam hari ini. Luar biasa sekali ya, terkait informasi UKOMNAS tadi dan trik and tips untuk menjawab soal tadi. Di sini ada titipan pertanyaan Bapak. Izinkan saya menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam Kak. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Apakah kurikulum seluruh institusi fisio di Indonesia sudah sama semua? Dan apakah UKOMNAS yang akan dilakukan sistemnya sudah sama di seluruh institusi di Indonesia? Apakah tahun ini sudah akan dilakukan UKOMNAS? Terima kasih. Begitu Bapak pertanyaannya. Mungkin kalimat ya, terima kasih Mbak Safila sudah membacakan pertanyaan 3 kalau nggak salah ya. Cuman Bapak untuk suaranya. Halo gitu ya. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya tadi saya dengar pertanyaannya itu ada bagus, cuman saya anehnya di pertanyaan terakhir, apakah tahun ini sudah ada pelaksanaan UKOMNAS? Harusnya OC mungkin ya, bukan UKOMNAS. Itu kalau UKOMNAS sudah jalan gitu ya. Mungkin saya nangkepnya gitu sih, nangkep saya aja sih. Baik, pertanyaan pertama, apakah kurikulum di Indonesia fisioterapi sudah sama gitu ya? Saya akan bilang belum. Kena prank gitu ya. Enggak. Bukan, saya akan bilang belum 100%. Saya akan bilang belum 100%. Kenapa? Kalau boleh jujur, baru tahun 2022 ini draft kurikulum secara nasional diterbitkan. Gitu. Baru tahun 2022. Tetapi 2016 itu sudah ada draft yang bisa diacu, tetapi belum semuanya mengacu pada draft itu. Gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya mau ngomong jujur, 2016 itu sudah ada draft yang bisa digunakan, tetapi tidak semuanya menggunakan. Tapi kalau yang tahun 2022 ini semuanya sudah menggunakan. Gitu. Jadi kayak udah, oh ya udahlah sekarang akhirnya kita tahu nih gara-gara UKOMNAS, yuk make gitu. Kalau dulu masih belum. Kalau saya ngomong jujur lah, saya nggak mau jadi orang yang menipu lah. Ya padanya aja deh, nanti dibully ya nggak apa-apa. Tapi kenyataannya kayak gitu. Gitu Mbak Safila. Jadi belum total seluruhnya kayak gitu. Sehingga kalau misalnya ada kesenjangan saat ini atau ada variabel-variabel atau distraktor kejadian, ada beberapa institusi yang belum, itu mungkin karena kurikulumnya belum ngadep yang tahun 2016-an atau 2018-an yang muncul. Gitu. Yang pertama itu, yang kedua, apakah pelaksanaan UKOMNAS konsepnya sama? Gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau UKOMNAS, iya. Karena itu teknis. Secara teknis itu diatur pemerintah pasti akan sama secara pelaksanaan. Itu nggak harus sama. Jadi kayak kita sholat ya bentuknya kayak gitu, udah kayak gitu. Tetapi mungkin ada yang pakai kunut, nah itu materi kurikulumnya, ada yang pakai doa ini, ada bagian itu terkait dengan kurikulum. Tetapi secara gerakan hampir sama. Gitu kalau misalnya boleh ngomong. Terus kemudian gitu, Mbak Safila, atau mungkin saya kurang pas jawabnya ya. Tapi secara pelaksanaan teknis, pelaksanaan UKOMNAS sama. Dah, gitu aja. Terus kemudian, apakah tahun ini sudah ada pelaksanaan OSCE? Kalau UKOMNAS sudah, pastilah nanti tinggal lihat jadwalnya aja sama
tim UKOM-nya di setiap institusi. Tapi apakah tahun ini sudah ada OSCE? Karena Desember besok, maka saya akan bilang bahwa tidak ada karena sudah Desember. Gitu. Tetapi, nah ini menjadi menarik, tetapi ada beberapa institusi yang sudah meng-OSCE-kan mahasiswanya, tetapi secara hukum nasional itu belum dianggap OSCE. Kalau ngomong pendidikan di Indonesia itu panjang ya Mbak. Soalnya juga terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar itu jadi rumit. Ada yang anggap bahwa saat ujian praktek itu sudah dianggap OSCE. Bukan, ujian praktek kalian mata kuliah fisioterapi kardiopulmonal itu sudah bisa dianggap OSCE saat kalian ujian praktek di kampus lah ya. Mungkin rekan-rekan pernah ada yang praktek, oke nanti masuk ke bilik, ada pasien kondisinya ini kayak soal-soal hukum tadi, silahkan lakukan tindakan fisioterapinya kepada pasien tersebut, silahkan mulai dari asesmen, itu sudah masuk golongan OSCE. Ada yang ngeklaim, itu boleh diklaim, sah, bisa diklaim, saya juga udah OSCE kok ini, gitu. Tetapi ada yang anggap bahwa OSCE harus dilaksanakan hampir seperti UKOMNAS, tetapi dalam kurikulum Merdeka Belajar itu bisa diklaimkan sebagai OSCE. Rumit Mbak, undang-undangnya mumet ya, gitu. Itu Mbak Safila. Tetapi secara kita posisi bicara di sini, OSCE-nya sederajat dengan pelaksanaan UKOMNAS. Saya akan jawab belum, gitu Mbak Safila. Gitu. Oke, terima kasih sekali atas jawabannya Pak Bimo. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait Loh, kok baru muncul di sini? Oh, ditulis Mbak Iya, Safila. tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Malu bertanya sesat di jalan. Silakan teman-teman yang bertanya. Sok, mangga. Nggak usah sungkan. Jadi kita diskusi aja di sini teman-teman. Mungkin ada yang ada berita simpang siur bisa ditanyakan kembali di sini. Mumpung ada orang dalam. Ya betul. Kapan lagi ada orang dalam teman-teman? Orang dalam. Kekuatan orang dalam. Gitu. Mas Alip mungkin senyum dari tadi. Iya Pak. Alhamdulillah sudah paham Pak tips and triknya. Ya, semoga sukses Mas. Bisa digunakan besok kalau udah materi-materi berikutnya, dapat soal-soal dari kampus kan di setiap institusi pasti akan memberikan latihan juga selain dari pihak eksternal seperti ini pasti kampus juga akan membuat agenda latihan UKOM kan kayak gitu. Nah itu tipsnya boleh digunakan nanti. Dan mungkin pesan saya mungkin kalau sambil nunggu pertanyaan dan sambil bisa tidak juga tidak apa-apa. Gini pesan saya bahwa ingat sekali lagi pesan saya level kompetensi dipahami benar. Saya di mana posisinya di D3 fokusnya ke arah recall, D4 50-50 profesi. Kenapa hanya fokus ke reasoning? Karena dianggap kalian sudah punya basic data recall yang kuat sehingga tidak perlu lagi ngomongin recall karena kalian sudah menguasai recall. Level kalian mengumpulkan data-data tersebut diolah dalam bentuk suatu analisa gitu. Itu yang profesi. Itu pesan saya, pokoknya semangat terus untuk belajar. Oh, ada yang angkat tangan. Iya. Ada yang angkat tangan di sini ada Pak Teguh. Pak Teguh, silakan Pak. jika ingin bertanya Bapak. Oh, J. Terima kasih. Selamat malam, Pak Bidoko. J. Malam Pak. J. Yang ingin saya tanyakan mungkin tentang strategi gini. Jadi kalau UKOM itu kan ada 180 soal ya. Yeah. Nah, itu kan waktunya juga 180 menit. Ya, kalau yang tua-tua kayak saya ini kalau mengerjakan satu soal itu kan kadang-kadang bisa lebih dari 1 menit. Nah, itu strateginya bagaimana Pak Bino? Jadi untuk lulus itu harus mengerjakan berapa soal sih? Nah, ini. Perpanjang durasi jawabnya ini. Sudah banyak memori gini kadang-kadang muter-muter juga gitu. Jadi loadingnya agak lama Pak Bino. Bukan memori Pak, mungkin bisa diberikan tanggungan Pak yang bikin pusing itu Pak. Begitu aja Pak Bidoko mungkin Pak bisa Teguh, terima kasih. bantu untuk menjawabnya J. J sami-sami Pak Teguh. Ini jawabnya sampai jam 11 malam itu Mbak Safila. Mending nggak usah kasih pertanyaan deh.
Baik. Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaan. Kalau misalnya gini, itulah kenapa yang saya pikirkan kalau sudah di level profesi itu kebanyakan kalau enggak yang alih jenjang atau apapun itu pasti isinya oleh kaum elderly people gitu. Enggak bercanda kaum tua gitu ya. Isinya orang-orang yang sudah kerja terus kemudian ambil profesi. Itu sebenarnya kerja profesi tidak ada masalah. Mungkin tunggang atau jangan. Tanggungan itu yang membuat kadang mikir gitu, itu yang ganggu konsentrasi. Ditambah lagi memang Betul sekali itu, tidak Pak. mau, betul sekali. Tidak usah curhat Pak Teguh. Bercanda Pak. Baik, kemudian kalau misalnya kita mau berpikir lagi, sebenarnya saya juga mikirnya gini. Memang beda, mau tidak mau memang harus beda. Bahwa level penggunaan kapasitas otak kita ada beberapa part yang memang ada lebih urgent untuk mikirin ini kayak ya udahlah ini nggak terlalu urgent lah. Beda dengan mungkin yang masih muda-muda bahwa ya udah ini masih saya fokus ke arah akademik. Tapi untuk yang transport yang lain mungkin ya emang benar fokus, tetapi tidak mau dinafikan memang itu mengganggu gitulah. Nah, saran saya kepada Pak Teguh adalah yang pertama pakai trik saya tadi Pak. Karena gini, endurance sebenarnya kita mau bicara endurance bukan hanya terkait dengan terkait dengan muskulo dan kardio saja, tapi ada endurance penggunaan otak juga Pak. Kita juga makanya ada belajar, ada batasnya, ada 8 jam, ada 6 jam, nggak boleh lebih dari 8 jam dalam satu hari, itu hanya dalam pendidikan kan kayak gitu. Sama pun juga kalau misalnya kita dipaksa standby, berarti kayak otak kita disuruh push up selama 180 menit itu juga kemeng gitu kalau nggak biasa gitu. Makanya kita buat teknik yang ringan untuk kayak gitu, solusinya adalah dengan membaca tadi Pak. Baca ya seperti saya sampaikan tips dan triknya. Itu meringankan beban benar hampir saya belum melakukan penelitian sih, mungkin saya bisa teliti berapa persen sih akhirnya memori yang masuk di sini itu tidak terlalu kompleks gitu. Kalau misalnya kita baca soal seorang ibu datang gini-gini, baca soal itu baca soal nomor 3 pun juga akan pusing lagi. Seorang bapak, aduh mau ibu saya bapak mau loro pneumonia sing kanan po sing kiri ya kayak gitu. Itu akan bikin rumit Pak. Makanya apa ya secara bahasa promosi saya akan bilang ya saya hadir di sini gitu. Bercanda. Makanya salah satu tripsnya adalah gitu Pak. Baca soalnya, pahami pinginannya, udah itu aja. Nggak usah kita tahu sejarahnya apa. Masnya pengen apa? Saya pengen makan. Ya udah, yuk sini makan. Selesai. Nggak usah ditanya masnya dari mana nih, mau ngapain. Ini naik apa ke sini, nggak perlu. Pengennya apa, udah dikasih selesai. Itu nggak membebani memori kita Pak Teguh. Kayak gitu. Untuk cara menjawabnya, itu Pak Teguh mungkin dari saya seperti itu. Tadi ada satu lagi apa ya Mbak Sabil? Terkait penilaian kalau nggak salah. Oke, saya ingat. Terus konsep Itu, Pak. penilaian Jadi bagaimana Pak? harus ini 180 itu harus benar berapa? Nah, Itu, Pak. oke baik. Kalau masalah benar berapa, bisa mungkin benar 179 Pak. Amin. Amin itu ya. Amin. Ya kan enggak ada soal amin. Nah gini Pak, terkait dengan benar berapa, sebisa mungkin dapat nilai di angka 60. Silakan dihitung sendiri, paling enggak di angka 60, 70. Gitu. Selama, saya akan bilang selama nih Pak, selama IPK Pak Teguh dari S1 atau dari D4 terus Dari kemudian nilai jenjang S1 saya. S1 ya? Ya. Sebelumnya dari S1. Oke, misalnya dari S1 deh, kita anggap dari S1. Dari S1 dia berarti IPK-nya menghandle di 60%. Bukan. S1 itu berarti 30%, IPK profesi 30%, kan IPK sendiri juga ada 30%, baru UKOMNAS 40%. Atau sederhananya 60% itu dari kampus sudah dibantu, Pak. Nanti nilai UKOMNAS itu memegang peranan 40% dari kelulusan. Kalau IPK Bapak tinggi, udah 3,5 ke atas, itu Bapak agak leha-leha nggak apa-apa deh. Tapi ya jangan sih, pada intinya kayak gitu secara bahasa saya. Tapi kalau IPK Bapak masih di 2 ke bawah, gini ya deh, saya akan bikin simpel. Kalau IPK 2,7, 2,8, itu memang harus belajar benar. Tapi kalau IPK 3,5 ke atas, itu memang insya Allah akan dipermudah. Gitu. Kalau tengah-tengah, Pak. Ini nggak mau buka angka ya. Baik, kalau tengah-tengah, kalau tengah-tengah insya Allah aman Pak. Berarti pokoknya di atas 3 insya Allah aman. Di atas 3 insya Allah aman. Yang penting tetap belajar ya Pak. Wah, sudah dibilang Pak Binoko insya Allah aman, ya sudah santai. Dewe, ya bukan kayak gitu juga ya Pak. Pokoknya sudah pakai strategi kayak gitu dengan IPK 3 insya Allah. Insya Allah Pak. Bismillah. Bisa. Gitu Pak Teguh. Kalau buat saya sih lebih enak OSCE Pak sebenarnya Pak.
J. Atau tidak lulus dulu. Ya enggak boleh ngomong kayak gitu. Ya besok kuliah lagi Pak, ambil praktis, bukan praktis, spesialis Pak. Spesialis kan besok insya Allah fisioterapi kita akan buka spesialis. Gitu, nanti spesialis ujiannya UC Pak, insya Allah amin Pak. Gitu Pak Teguh. Terima kasih Pak Pak Teguh. J, sami-sami. Amin, sami-sami. Udah Mbak Safila? Belum Bapak. Udah dong. Boleh Pak. Putus. Ya, baik. Silakan Mbak Satu Safila. lagi ya Pak ya. Oke, Ya. di sini ada yang menitip pertanyaan. Seperti nanti pada soal pas UKOM nantinya itu apakah ada soal yang membahas tentang undang-undang atau pasal-pasal tentang fisioterapi? Begitu Bapak? Ada dong. Ada. Sudah dipastikan ada ya Pak ya berarti ya? Saya nggak ngecek soalnya. Oh iya deh, iya. Nggak boleh kayak gitu bilangnya, Iya. tapi akan ada gitu. Karena itu jadi part gitu terkait undang-undang itu ada. Tetapi persentasenya tidak besar. Pasti ada soal undang-undang gitu. Terkait dengan etik, terkait pengurusan STR itu pasti ada soalnya. Gitu Mbak Safila. Oke. Terima Nah, kasih soalnya kayak sekali gitu aja. Bapak Siap. atas Sama-sama, Mbak jawabannya yang Safila. sudah mantap banget malam hari ini. Di sini sudah tidak ada yang bertanya ya. Karena kita akan tutup sesi pertanyaan pada malam hari ini. Tapi jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa chat, kemudian nanti saya sampaikan ke Pak Binuko. Gitu ya Pak ya? Salam kenal. Ya, baik. Terakhir Mbak. Boleh? Boleh. Oke, baik. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan visioner yang hadir pada malam ini. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata atau kelakuan saya yang imbisil atau absolut, itu memang saya gitu. Terus kemudian sukses juga untuk rekan-rekan semuanya, semangat untuk terus belajar. Insya Allah semuanya lulus dengan nilai yang bagus. Terus kemudian menjadi barisan fisioterapi Indonesia yang berguna untuk masyarakat, bukan untuk profesi, berguna untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Cukupkan sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Safila. Saya kembalikan. Oke, terima kasih sekali kepada Pak Binuko telah memaparkan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Untuk teman-teman, tadi udah disampaikan Pak Bin ya terkait tip and triknya. Di sini kita ada soal 20 soal setiap harinya, bisa diterapkan di situ. Mungkin Pak Teguh nanti bisa latihan-latihan juga di situ Pak, bisa mengontrol bagaimana kemampuan saya di latihan trio tersebut. Oke. Terima kasih Pak Binuko. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Iya, ada pantun. Terima kasih banyak Pak Bino, Mbak Safila. Sama-sama. Oke Pak. Pak. Saya mau bikin pantun lupa itu apa ya. Silakan, siapa tahu ada yang ingin membalas Pak. Baik, saya coba membalas. Oke, saya Semangat membara untuk pergi ke kota Sampit. cakep. Mbak Safila, saya izin pamit. Oke. Iya Bapak. Assalamualaikum. Semangat dong. Terima kasih. Dadah guys, see you. Terima kasih. Sampai jumpa. Izin live ya Mbak, makasih. Silakan. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait soal-soal bisa ditanyakan di grup. Nanti kita fasilitator untuk menjawab. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Evi. Mari.